BRMS tuh gue call tanggal 11 Desember. Iya. Yes. 11. Lu jam 11 malam. Biasa waksiat 11 malam ya. Iya. BRMS ini menarik, George. Kenapa BRMS menarik? Kalau kita lihat dari tanggal 16 November ya. Nah, tesis gue simple. KZ RX1T nyangkut 1020. Breakout area. Bener. Lu pikirnya pakai logika? Iya. Kok mereka bisa beli di resistance gitu loh. Asing beli di resistance. Terus belakangan asingnya beli terus kumpuli di dekat resist. Beli lagi ya. 2 hari terakhir bakal beli lagi ya Terus sebelum breakout. ETF-nya loncat. Kenapa lu nggak buy before breakout nih? Misal teman-teman ada yang nanya. Karena gue kalau mau beli saham, gue mau beli dan langsung naik. Asing ngumpulin sama asing beli dan naikin itu 2 hal yang berbeda. Karena kalau gini, broker summary aja tuh sebenarnya nggak cukup. Karena logiknya gini, dari 17 November sampai 11 Desember, asingnya udah punya 1,5 T, kenapa nggak naik? Malah gerak ranging aja Kenapa? di sini ya. Karena memang mereka nggak mau naikin, mereka akum. Jadi ada fase akum, ada fase markup, ada fase dinaikin, fase rally-nya kayak gitu. Nah, lu kalau mau jadi momentum trader, ya udah lu beli pas dia mau di-rallyin, mau dinaikin. Gimana caranya? Nah, Dewa kan juga sama nih. Ini mirip sama BRMS sebenarnya. 8 Desembernya ya. Itu dia weak fill dari resist kirinya. Itu satu kali nggak gagal break, yang kedua juga gagal break. Ya, itu gagal break juga. Terus 8 Desember dia weak fill. Berarti udah 2 kali gagal. Dan gue ngomong third times is a charm. Jadi gue besar ketiganya berhasil. Nah, coba lu cek 8 Desembernya. 8 Desember only. Nah, Set. Avengers Assembled nih, Bet. Broxumnya Avengers, Iron Man sama Thanos kerjasama nih ya kan. Barangnya berantakan dikumpulin sama BKKZP. Terus dia closing weak fill ya kan. Dia closing, lihat dia closing berapa tuh? Closing di 458. 458 dia weak fill ya dan udah 2 kali gagal break. Yes. Jadi kita bet di 9 Desember tuh pasti breakout. 40 Circle yang cuan-cuan ntar masukin sini ya. Orang pada untung ratusan juta miliaran dari BRMS kemarin. Hey, Bet. Hey George, how are you? Gila ya, udah lama banget dari talk show kita terakhir. Iya, gue habis dari China soalnya. Lu kemana aja sih, Bet? Gue mau keluarga, family trip ke Chengdu, Chongqing, Changjiace, sama Shanghai. Kurang lebih 13 hari ya. Gila, lu jalan-jalan gitu tapi trading lu gacor semua ya? Lumayan. Gue waktu trade BRMS itu yang gue beli 10M, itu satu hari tuh gue untung miliaran. Gue lagi di Avatar Mount, lagi di Changjiace. Bener, gue inget banget itu persis lokal di grup kita. 1025 ya. Bener. Kan gue bilang, gue malamnya jam 11 malam nih, gue jam 11 malam gue bilang, guys BRMS nih kayak kalau break 1020 bakal terbang, gue bilang kan. Pagi-pagi 1025, pas market open, gue tembak dulu 5M. Terus gue nambah lagi kalau nggak salah 1080 deh. Itu gue, ntar ada mungkin tim bisa kasih, bisa masukin di editing SS-nya. Gue nambah FAK tuh, market order di 1080. Itu gue masuk kurang lebih nambah 5,3M. Jadi gue awal masuk 5,1 terus gue nambah 5,3 lagi. Jadi kurang lebih gue pegang 10an M. 10an M di average 1040-an ya, 1047 waktu itu. Dan hari itu BRMS arah. Langsung arah temen-temen. Iya itu waktu itu pagi-pagi gue lagi di Changjiace, lagi di Avatar Mountain. Ya kan nih Avatar lagi rame nih. Kalau teman-teman pernah nonton Avatar 1 di gunung-gunung gitu itu di China sebenarnya, itu di Changjiace. Nah Changjiace, gue ke Changjiace untung miliaran. Gila, lu enggak, gue bingung. Itu banyak banget yang gue pengen pertanyain ke lu. Pertama lu bisa ngekal sampai RMS terus arah. Mungkin teman-teman di sini yang nonton lama-lama kira lu beneran dukun Fit. Pertama Raja, mungkin teman-teman di sini nonton talk show kita sebelumnya. Raja waktu kita omongin di talk show juga langsung arah ya. Bener. Langsung arah. Terus BRMS arah. Langsung arah juga. Oke, itu mungkin lu emang beneran dukun atau enggak, gue juga gak Atau tahu. mungkin hoki aja. Hoki, tapi hoki bisa 5 tahun berturut-turut, bertahun-tahun berturut-turut teman-teman. Itu BRMS ceritanya lucu. Jadi pas malam-malam gue kasih tahu ke grup 40 Circle, terus gue kasih tahu kalian gitu kan. Gue kasih tahu beberapa teman-teman dekat gue juga, partner gue si Anthony Cipto, gue kasih juga tuh tengah malam. Gue bilang bro, ini kayak besok bisa terbang. Terus gue kasih tahu lah beberapa orang. Bener besoknya arah. Gila, lu emang suka hobi making everyone happy ya Fit? Everyone's rich. Happy and rich ya. Ya, ntar masuk juga ya 40 Circle yang cuan-cuan ntar masukin sini ya. Orang pada untung ratusan juta miliaran dari BRMS kemarin.
Tapi lu bisa trading gitu loh. Lu lagi jalan-jalan sama keluarga kan, masalah lu Family. gak personal trip gitu kan Enggak, sama keluarga. gue tuh hidup gue trading. Gue mau di ujung dunia pun gue trade. Gue pernah ke Himalaya, dari puncak Himalaya tuh gue trade. Gila. Oke. Ya mau nggak mau gitu loh. Karena memang itu hidup gue, itu jiwa gue gitu. Tapi cara lu spend waktu biasa berapa lama di market? Jadi gue sambil jalan-jalan, gue sambil liatin HP begini. Jadi gue kadang ketabrak kesandung gitu. Buset. Bener-bener fokusnya ke market soalnya. Selalu. Gila, kayak gitu-gitu juga bisa ya temen-temen. Kayak, Iya. Jadi enaknya jadi trader, basically lu bisa trade dari manapun di seluruh dunia ini sebenarnya. Tapi waktu kemarin gue beli BRMS 10M, orang nanya lu berani banget beli BRMS 10M. Gue bilang itu sebenarnya gue nggak berani. Kalau gue lagi di rumah, gue bisa tembak 20M itu. Jadi karena gue penakut, pakai gue cuma tembak 10. nah tapi Harusnya gue tembak 20. Gara-gara gue lagi jalan-jalan cuma tembaknya 10. Sebenarnya kurang. Gue ya nggak usah disesalin, tapi menurut gue dorongnya kurang banyak. Padahal cash gue banyak, cash gue itu puluhan miliar. Jadi gue harusnya bisa gebuk lebih gede. ya lu stay true to your trading system lah ya kalau lagi jalan-jalan gitu. Iya. Gila, oke. Berarti harusnya sih gak ada alasan buat teman-teman di sini nggak punya waktu buat trading ya. Lu aja sambil jalan-jalan aja bisa loh. Iya. Mungkin trading system yang mereka pakai nggak cocok gitu ya buat mereka. Nah, trading system yang lu pakai gimana? Trading system gue sebenarnya swing trading mostly. Cuma kadang-kadang gue tuh juga main momentum trade. Jadi kalau swing trading tuh bedanya apa? Kalau swing trading gue bisa ngumpulin di fase akumulasi. Jadi pas gue ikut akum panjang gitu. Tapi kalau fase momentum trading, gue tuh pengen pas beli langsung meledak. Jadi kalau teman-teman lihat, yang gue omongin tuh habis beli, meledak. Itu kan pasti bukan sesuatu yang kebetulan. Itu sesuatu yang memang repeatable, yang memang udah diulang-ulang kayak gitu loh. Iya kan? Kita sambil study case kali ya? Study case. Ya. Bentar, coba lihat IHSG dulu, IHSG. Kita lihat IHSG. IHSG ini arahnya kemana ya? Ini kalau kita lihat sebenarnya secara chart, IHSG masih uptrend banget. Uptrend selalu dijagain, dia selalu bikin rally base rally. 8.600 kan sekarang jadi tahanan kuat ya, itu kan dijagain terus. Semoga kalau kita ngelihat dari flow-nya ke Banks, ke Astra, Telkom, terus yang gede-gede kayak Antam, Pegas, kita lihat foreign itu konsisten inflow. Jadi kalau kita ngelihat 2025, coba zoom out sedikit ke 2025 dari year to date. Ya year to date kita kan sebenarnya sangat positif ya. Kita year to date start di angka berapa kurang lebih 7.000 ya. 7.000 sampai 8.600 kita udah naik berapa? 7.000 sampai 8.600. Ya sampai sekarang 21% year to date. Udah bagus banget sebenarnya. Sebenarnya kalau kita cek 10 tahun terakhir ya dari 2016 sampai 2026. Sebenarnya kenaikan kita di 2025 ini salah satu bull yang paling bagus sebenarnya. Menurut lu kenapa? Ada beberapa alasan ya. Pertama, menurut gue di 2025 sebenarnya sampai April tuh jelek banget gara-gara Donald Trump kan. Donald Trump, terus ada Liberation Days itu, terus terakhir jebol juga gara-gara kalau nggak salah jebolnya di bulan Juni Juli mungkin ya yang Sri Mulyani diganti Pak Purbaya kan. Tapi menurut gue yang pertama memang market kita sudah overly undervalued menurut gue. Lagging banget ya. Sudah sangat lagging. Karena dibandingin Southeast Asia punya market gitu ya, kita tuh salah satu negara paling kuat sebenarnya. GDP growth kita dibanding debt to GDP salah satu yang paling sehat di Southeast Asia selain Vietnam. Lalu PE kita juga yang paling murah dibanding yang lain kayak gitu. Ya maksudnya PE di compare sama performance negaranya kita tuh salah satu paling murah. Jadi kalau kita ngelihat Southeast Asia ETF, Vietnam tuh paling bagus George. Tapi Vietnam tuh gak di-include. Kalau kalian cek MSCI Southeast Asia ETF kayak gitu ya, Vietnam tuh gak di-include. Gue gak ngerti juga kenapa. Yang di-include tuh Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura. Dan Indonesia tuh weightingnya termasuk yang kecil dibanding pesaing-pesaing kita. Padahal secara performance gak gitu jauh ya. Bagus ya. Cuma gue ngerti concernnya ada dua. Satu currency risk, rupiah kita melemah jauh banget. Even sama Thai baht aja kita kalah. Kemarin ke Malaysian ringgit kita kalah loh. Bener. Ya waktu kita kemarin ke Thailand kan juga baht kita kalah gitu kan. Currency risk, yang kedua government risk. Government risk dalam artian biasanya 1 tahun setelah presiden baru itu memang kita sebut fase transisi.
di fase transisi ini memang biasanya asing tuh lebih cenderung wait and see, lebih cenderung menghindari. Itu kelihatan kalau kita ngelihat dari 2014 Pak Jokowi, 2019 sampai 2024 terakhir Pak Prabowo, memang asingnya berulang gitu ya. 1 tahun pertama tuh memang wait and see. Tapi kalau kita lihat menjelang hampir 1 tahun setelah 6 bulan fase transisi, asingnya akhirnya balik masuk lagi. Iya. Sebenarnya kan kenaikannya IHSG ini didrive sama Konglo stock sebenarnya. Konglo juga ya. Saham Konglo. Saham Konglo yang udah sangat besar sampai betanya ke IHSG itu udah gede. Jadi ketika mereka gerak, IHSG ketarik. Nah tapi belakangan kalau kita lihat juga 2 bulan terakhir dari Oktober sampai Desember, ini sebenarnya udah inflow positif juga dari foreign ke blue chips. Ke fundamental stocks. Ke fundamental stocks. Seperti banking ya, BMRI aja mungkin udah 4,5 triliun net buy-nya kayak gitu kan. Jadi we can see di akhir tahun ini kan sideways dari awal Desember. Sebenarnya wajar gara-gara Desember banyak libur, aslinya wait and see. Tapi di 2026 we think ya, kita udah research juga, kita sih bullish, we are very bullish di 2026. Kayak gitu. Menurut lu secara performance wise, karena ini yang tadi ya secara historis emang ini salah satu one of our best year gitu loh. Iya, dan Menurut kita paling bikin duit paling banyak secara nominal 2025. Iya. Secara nominal Crazy kita ya. bikin duit kayak orang gila. Apakah bakal repeat di tahun 2026 Fit? Pasti. Pasti. Gue expect bahkan kita bakal bikin duit minimal 4 kali lipat dari apa yang kita bikin tahun ini. Jadi mungkin teman-teman yang baru mulai atau gak masih takut-takut baru mulai, mungkin today is the best time ya? Harusnya ya. Harusnya ya. Karena tahun depan kita buka aja ya, target kita triple digit miliar. Earnings bukan net worth. Iya, bukan net worth. Earnings, apa yang kita bikin tahun depan harusnya triple digit miliar. At least 100-an lah. Oke, mungkin kita balik ke teknik nih Fit. Oke. Tadi yang BRMS crazy, gue gak tahu lu dukun atau enggak. Iya. Ya, Coba cek BRMS kalau gitu ya. kita study case nih. BRMS tuh gua call tanggal 11 Desember kalau nggak salah. Iya. Yes, 11. lu jam 11 malam, 11 biasa jam waksiat 11 malam ya. Iya. Itu jam 12 waktu Cina loh. Gue nggak bisa tidur, gue buka-bukain saham, gue cek. BRMS ini menarik George. Kenapa BRMS menarik? Kalau kita lihat dari tanggal 16 November ya. Kita dari 16 November. Itu dari pertama kali gagal break resist tuh. 16 November. 17 November. Oke. Sampai sebelum break 11 Desember coba cek. 11 Desember. Ya, kalau kita ngelihat di sini kan sebenarnya ini full foreign ya. RX, KZ, ZP, AKYU lawan CC, SQ, TP, NI, YP, MG, XL, BB, KK, DX, CPPD. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya secara overall Broksum ini udah big akum. Big akum. Coba cek foreign ya, all investor foreign. Coba cek foreign. Ya. Big akum kan. Nah, CC-nya buang dikit tapi kalau kita compare dengan RX ya bahkan RX-nya aja tuh makan barangnya CC, TP, NI, BB, DX semua dimakan gitu. Sedangkan si ZP, KZ, YU, AK ini makanin semua barang domestik. Jadi domestik dan foreign-nya tuh timpang gitu ya. Terus kita lihat dari tanggal berapa tuh? Sebelum itu. Dari 1 Desember ya coba. Dari month to date waktu itu. 1 Desember. Nah, sampai 11 Desember itu gue ngeliatnya BK, ZP, AK, TP, BB, AI, QA, RX. Itu kan masih foreign George. Coba lihat all nih, all. Nah, BK, IF, CC, ZP, XL, SQ, BB. Nah, yang paling menariknya sebenarnya bukan dari 1, tapi 3 hari terakhirnya. Coba lihat dari 9 sekarang. Jadi kita udah tahu ya kan ada asingnya gede. Nah, terus 9-nya lihat. Nah, AK, BK, DP, RX, ZP, YU, RB, XL, YP, SQ. Jadi gini, ZP, YU, RB aja tuh sama XL tuh dimakan semua AK. Sisanya BK makannya XL, YP, SQ. Ibaratnya ini asing makannya semua barang retail. ZP, YU, RB nggak tahu siapa. Kalaupun bukan retail gue jujur nggak peduli. Karena bayarnya juga kuat AK. Bener. Tapi BK-nya makanin barang retail, nih pasti ada something. Terus mereka makan 990, 994. Mereka makan di deket 1020, deket breakout-nya. Pas di sini ya. Pas di 1020-nya. Oke. Terus kebetulan pas 11 Desember malamnya gold ETF tuh loncat. Terus gold price tuh loncat waktu itu. Oh, oke. Jadi gue ngelihat ada momentum nih. Ada momentum kuat buat breakout. Jadi tesis gue adalah dari 16 November, 17 November ya. Ini kan udah nyangkut
Nah tesis gue simple. KZ RX1T nyangkut 1020. Breakout area. Bener. Lu pikirnya pakai logika? Iya. Kok mereka bisa beli di resistance gitu loh? Asing beli di resistance. Terus belakangan asingnya beli terus kumpuli di dekat resist. Beli lagi ya. 2 hari terakhir bakal beli lagi ya Terus sebelum breakout. ETF-nya loncat. Jadi ini udah konfirmasi double nih. Iya. Pertama dari sangkutan ini. Kedua AKBK-nya beli dekat resist. Ketiga ETF-nya pang. Alin ya harusnya itu. Makanya gue bilang menyesal cuma masuk 10. Harusnya masuk 30. Gara-gara gue lagi jalan-jalan cuma beli 10. Nah. Ya, 1020-nya break. Gue ngeliat ada volume pagi gede banget. Ya udah itu gue tarik, gue makan. Makan. Gila ya. Awalnya gue dorong. Awalnya 1020, gue kan beli 1025. Kan 1020. Pas 1020 tadi over gede. 1020 but dimakan jadi beat 1025 semua over gue makan. Lu yang makan itu? Gue makan. Gue makan kurang lebih di 1025 50 ribu lot kayaknya. Itu enaknya trading bareng bandar ya, ini depan gue langsung. Nih 1025 50 ribu lot dan tuh match. Ya. Gila, ntar tim kasih lihat ya. Nih match lihat nih 12 Desember jam 9 pagi 1 menit 30 detik. Buset. 50 ribu match. Opening market nih langsung Nih ya. buy, tuh order status match, price 1025, fee gue 5 juta, settlement gue 5 miliar 125 juta. Nih 1025. 50 ribu gue gedak makan. Habis gue makan 50 ribu langsung rally. Terus lu tambah lagi. Tambah 1080. Oh di 1080. Nah itu kan 1000 situ ya. Nah kenapa gue tambah 1080? Karena kalau lihat di kirinya itu harusnya weak fill. Gue bet weak fill. Karena terakhir candle hijau terakhir sebelum dia fake out itu 1080. Nah, Bener. pas break 1080 gue bet ini bakal close above 1080. Oke. Jadi di bawah gue bet momentum, di kiri gue bet dia akan close di atas 1080. Oh, Kan anyway average gue jadi 1040-an. iya masih ideal lah ya. Masih ideal. Kayak gitu. Lu nyangka gak sih ini bakal arah gitu? Jujur enggak. Tapi enggak, pas gue ngeliat volumenya, volume hari itu tuh gila banget. Jadi volumenya BRMS hari itu tuh kalau nggak salah 2-3 triliun. Dan waktu gue beli di 1080, itu kan gue beli, nih ntar gue kasih lihat. Gue beli itu match di 918 loh, 918.06. 50 ribu, kurang lebih 5 miliar 350 juta. Ini gue kenapa price 120 karena gue market order FAK. Oh. Kalau FAK pasti price-nya lebih tinggi. Langsung done ya tapi. Langsung done. Ini gue beli kalau nggak salah ini 18 menit. Volumenya tuh udah setengah hari kemarin. Oh gitu. Jadi emang ada ledakan, emang ada loncatan volume. Terus gue liat bid offernya juga gila banget. Over tebel dimakan semua. Dimakanin terus ya? Dimakan semua. Itu alasan kenapa lu bisa berani average up ya? Faktor itu volume ya? Volume sama itu yang gue bilang, gue bet itu weak fill. Oke. Jadi tetap combination. Kombinasi dari price action, kombinasi dari patternnya, kombinasi dari volumenya, terus gue dapat conviction dari Broxumnya, terus gue dapat conviction dari sesama gold player kayak Archie gitu itu juga naik, terus gue dapat conviction dari gold price naik, terus gue dapat conviction dari ETF naik, jadi di-combine semua gitu loh. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, tapi kan kalau ngomongin flow ya, kan tadi kita lihat ya, asing itu kan udah kumpulin terus ya dengan average price juga cukup tinggi. Kenapa lu nggak buy before breakout nih? Misal teman-teman ada yang nanya. Karena gue kalau mau beli saham, gue mau beli dan langsung naik. Oh. Asing ngumpulin sama asing beli dan naikin itu dua hal yang berbeda. Karena kalau gini, broker summary aja tuh sebenarnya nggak cukup. Karena logiknya gini, dari 17 November sampai 11 Desember, asingnya udah punya 1,5 T, kenapa nggak naik? Iya, malah gerak ranging aja Kenapa? di sini ya. Karena memang mereka nggak mau naikin, mereka akum. Jadi ada fase akum, ada fase markup, ada fase dinaikin, fase rally-nya kayak gitu. Nah lu kalau mau jadi momentum trader, ya udah lu beli pas dia mau di-rallyin, mau dinaikin. Gimana caranya? Lu cari fase akumulasinya kapan, keluar dari fase akumulasinya kapan, yang akum ini siapa, kepentingan dia apa, punya barang berapa banyak, average berapa, terus lo harus tahu sentimen apa yang bisa ngedrive volume hari itu. Ketika semuanya udah ada, puzzle udah lengkap, voy lah. Jadilah BRMS teman-teman. BRMS arah. Gimana cara ngebedain waktu yang tepat buat kita pakai strategi buy on momentum ini sama ya swing trading di buy on weakness atau gimana?
Tergantung sama size sebenarnya. Tergantung sama Tergantung size. sama size. Kenapa BRMS ini gue bisa momentum trading? Karena 10M tuh gampang. Kan 10M 100.000 lot. Iya. 100.000 lot itu bidnya aja per bid sama per offer tuh kurang lebih 50.000 60.000. Gede ya. Gede. Jadi kalau gue mau buang gue cuma cukup banting 2 tick. Gue langsung buang 10M gitu. Ya 10M bisa jadi 12M gue bisa langsung buang. Kalau saham-saham yang lebih sepi, gue masuk 10M-nya panjang prosesnya. Kan gue harus pasang bid, offer gue harus makan dikit-dikit. Terus misalnya kalau offer, misalkan per offer cuma 70 juta, 100 juta. Lu bayangin gue makan 10M, gue harus makan berapa kali. Iya. Jadi itu prosesnya lebih panjang. Nah, kalau saham-saham yang lebih sepi, likuiditasnya kecil, kan kalau gue per saham kan lu tau lah kita masuk minimal 8, 10M, kadang ada yang gue 15, 20M per saham. Pasti lebih pelan. Ngumpulin lebih pelan, pelan-pelan, tapi pasti. Kayak gitu. Nah, kalau gua akum, pasti target gua nggak cuma dapat 20%. Pasti kalau akum gua target double. Double ya. Pasti cari bigger. Kalau nggak bigger gua nggak mau akum. Soalnya usahanya itu terlalu banyak Terlalu ya. buat ngumpulin. panjang. Dan gua ada potensi kena drawdown. Oh iya. Kalau ada potensi kena drawdown, misalkan gua drawdown 10%. Terus gua cuma cari 20%. Nggak worth it. Itu cuma 1/2. Iya. Iya kan, tapi kalau misalkan gue kena drawdown 10%, terus gue sabar cicil beli panjang gitu, tapi gue tau ini bisa bigger, worth it sama waktu gue nunggu. Jadi kalau gue tuh bukan masalah untung rugi, gue tuh masalah opportunity cost. Seberapa lama gue harus nunggu gitu. Nah gue tuh orangnya gak suka nunggu, jadi gue mau pas meledak, langsung terbang. Iya. Banyak banget ya case-nya, BRMS, Raja, Dewa, Indika kemarin ya. Iya tuh. Beruntung tuh Fit yang ikut webinar semua lu. Iya. Terus kita udah lama banget ya semenjak kita talk show kan. Selain BRMS apa lagi waktu itu kita play? Dewa Dewa ya. Indi. Coba cek Dewa boleh cek Dewa. Kita cek Dewa ya. Dewa juga sama ya. Kemarin Dewa itu sebenarnya kalau lu lihat chartnya juga mirip sama BRMS. Kita kan first call di itu tuh George. Di 4 pas break atas 450-an tuh. 440-an ya. Dan Dewa kan juga sama nih. Ini mirip sama BRMS sebenarnya. Lu lihat 8 Desembernya ya kan. Itunya. Kita kan call di sini nih. Oh iya benar. Pas break 454. Gue inget banget kita belinya kalau nggak salah 462. Coba cek deh 462. 462, 464. Kenapa 8 Desembernya ya? Itu dia weak fill dari resist kirinya. Itu satu kali nggak gagal break, yang kedua juga gagal break. Ya, itu gagal break juga. Terus 8 Desember dia weak fill. Berarti udah dua kali gagal. Kan gue ngomong third times is a charm. Jadi gue besar ketiganya berhasil. Nah, coba lu cek 8 Desembernya. 8 Desember only. Nah, 8 Desember. Nah. Set. Avengers Assembled nih Bet. Broksumnya Avengers, Iron Man sama Thanos kerjasama nih ya kan. BK, KZP, AZAI lawan YP, XL, XC, SQ, CC, BQ, OD, LG, KK, GR, MG, DR. Nah, barangnya berantakan dikumpulin sama BK, KZP. Terus dia closing weak fill ya kan. Dia closing, lihat dia closing berapa tuh? Closing di 458. 458 dia weak fill ya dan udah 2 kali gagal break. Yes. Jadi kita bet di 9 Desember tuh pasti breakout. Ya udah 9 Desember opening kita gebuk FAK. Iya langsung buy on YP ya. Iya. Gue kalau nggak salah FAK aja gue beli 2 eman deh. 9 Desember. Bentar, 9 Desember. Gue lagi jalan-jalan masih ya jadi recokin suruh trading. Dan ya makanya semua orang pada happy sih deket-deket lu. Puji Tuhan. 9 Desember. Ya. Oh nih lu lihat nih. Ini 9 Desember 458 gue bilang tuh. Benar. Nih ini analisanya jam berapa nih? 9 Desember jam 12 malam 37 menit. Emang. Ya. Ini gue screenshot 458 kan. Terus gue tuh 9 Desember gue screenshot Broksumnya Dewa ya kan. Terus gue bilang Dewa nih pasti terbang nih gue bilang. Kan bener aja Bet. Langsung opening orang-orang pada HK, lu juga pada HK. Oh nih. Gue FAK 30.000 lot match ya kan. Ya, lumayan ya. Ya kan tuh match 858 FAK 30.000 ya kan. Crazy. Dan Dewanya langsung terbang berapa? 10%. 10% dalam sehari. Terus masalahnya lanjut. Ya kan? 38%. Sama kayak BRMS case-nya. Ya, tiba-tiba suddenly ada satu big volume, terus buyer and seller profile-nya sangat dominan, foreign-nya lawan retail, terus udah 2 kali gagal break,
biasanya ketiga kali kan berhasil kalau udah volume kuat. Ya all the stars align aja sih ya. Udah lama akum, di fase akum udah lama, konsol. Ya kan konsol kurang lebih udah 1 bulan ya, nggak bisa break dari 458-nya, tiba-tiba close 458. Broxumnya bagus, pada beli di Resist ya kan. Ada volume juga, ya udah semuanya udah bagus gitu. Jadi akhirnya berani beli. Berarti bukan insider nih, Bet. Masa gue punya semua? Masa semua saham gue punya insider? Masa Raja waktu Raja naik, wah David punya insider Raja. Dewa, oh David punya insider. BRMS David punya insider. Mungkin kalaupun gue kenal insider nanya ke gue mungkin harus beli apa. Mereka gitu. nanya ke lu mungkin ya? Harusnya ya mungkin ya. Buset. Jadi enggak teman-teman ya, semua nih data transaksi gitu. Semua tuh available gitu. Jadi kita ini di market, makanya gue tuh sebenarnya nggak gitu percaya sama orang yang technical terus tarik garis pakai indikator macam-macam. Kalian kalau lihat gue analisa bener-bener pakai logik, pakai logika gitu loh. Gue ngelihat barang, gue ngelihat price action, gue ngelihat momentumnya, pivotal point momentumnya di mana, terus gue gabungin sama fundamental sentiment kayak gitu. Sentimen fundamentalnya apa? Terus misalkan Dewa ini kekerek sama flow dari bumi. BRMS juga sama, BRMS tuh kekerek dari flow bumi dan Dewa. Nah itu tesis kita juga. Bumi Dewanya rally kok BRMS-nya nggak rally. Lagging ya? Lagging, terus asingnya malah kumpulin terus. Berarti kan nih juga bentar lagi diledakin. Bener. Nah, itu tes kita dan ya BRMS 30%, BRMS 20% sehari. Dewa nih 30% juga 40% seminggu. Seminggu. Ya kan? Jadi memang kita belakangan lagi dapat banyak jackpot lah. On fire ya kita. Sangat on fire. Nah menurut lu dari yang Sandicast Dan bedanya kita sama orang lain, kita gak baik bacot. Iya. Ya, tunjukin. Lu jangan, semua orang bisa beropini. Ya kan? Lu bisa ngomong nih saham bagus apa. Kalau gue gak usah banyak ngomong. langsung ya. beli aja ya? Langsung beli. Dan langsung miliaran. Bukan miliaran, double digit miliar. digit. Jadi beda level, sorry aja. Itu David lah. Nah tapi menurut lu dari semua yang lu barusan jelasin nih, study case, dari price action, volume, Broxum, menurut lu dari ini aja juga udah cukup gak buat teman-teman di sini trading sendiri dan profitable? Karena Pasti. jurnal kita ya, belakangan ini tuh 91%. 91% ya. Lu kalah sekali doang. Betul, kan lu kemarin rekap ya, 13 trade, kita menang 11, kalah 1, break even 1. Bener. Ya kan kita break even di Bufa, kita kalah di ADMR, sisa kita straight, kita sapu 11 menang. Yes. Jujur, gue tuh kadang merasa diri gue tuh beruntung banget. Beruntung. I don't think gue tuh jago gitu, gue tuh mungkin back hokinya ya. Tapi mungkin hokinya seumur hidup gue selalu hoki. Jadi gue itu gak pernah merasa diri gue jago, karena kalau gue merasa diri gue jago, gue jadi sombong. Oke. Kalau gue lebih suka mikir gini, kalau gue untung marketnya bagus. Kalau gue cut loss salah gue. Kebanyakan orang kebalik, makanya kebanyakan orang gagal. Pas marketnya bagus, mereka pikir dia pinter. Padahal lu gak pinter, lu bodoh banget, marketnya lagi bagus. Tapi pas mereka salah, mereka nyalain market. Gue ngobrol sama mentor gue, Van triliunan, ngomong hal sama. Justru bagus pemikiran kayak gitu. Pas untung harus merasa bahwa marketnya bagus, marketnya yang baik. Berkat Tuhan yang baik kayak gitu. Pas salah lo salahin diri lu sendiri, lu gak boleh blame orang lain, lo harus blame diri lu sendiri. Karena lu salah analisa, pasti lu cut loss gara-gara ada part yang lu kelewat. Kayak gitu. Tapi kalau lu menang, lu gak boleh sombong. Lu harus merasa bahwa ini tuh berkat dari Tuhan, berkat dari market. Jadi itu mindset yang gue punya bertahun-tahun, makanya gue bisa jadi segede sekarang kayak gitu. Jadi lebih terdorong buat ya ngedorong diri buat lebih pelajarin lagi ya, lebih Pelajarin. detail. Terus orang nanya, kenapa lu beli puluhan miliar, belasan miliar biasa aja? Ya namanya uang ya maksudnya gak ada bedanya menurut gue. Angka doang ya. Ya misalkan lu gini, gue beli 10 miliar jadi 12 miliar, untung 2 miliar. Terus apa? Apa yang berubah dalam hidup gue? Lu tau sendiri kita sebulan bikin duit banyak banget. 2 miliar mungkin dibanding apa yang kita bikin tuh seujung jari kita doang mungkin. Bener. Lu lihat apa yang berubah di hidup gue? Gak ada. Gak ada sih. Senyum aja gak ada temen-temen. Iya, Fit kita untung gini. Oh ya bagus. Apalagi berikutnya? Gue selalu gitu kan. Iya bener. Oke, nice, keren. Nice, kita evaluasi, oke, berarti nextnya kita bikin 30 miliar instead of 3 miliar. Langsung di-push lagi itu. Langsung kita push lagi gitu. Nah, di capital market gak boleh terlalu emosional. Jadi harus chill, harus nyantai.
Terus gue mikir kadang gini, misalnya karena ini berpengaruh bukan cuma pas untung George, pas cut loss juga berpengaruh. Kalau lu untung 3 miliar lu seneng, waktu lu cut loss 1 miliar lu sedih dong. Iya. 1M ya. Jangan. 3 miliar jangan seneng, 1 miliar jangan sedih. Biasa aja gitu. Stoik banget ya. Iya, jadi kadang kan misalnya gini, orang kalah 1 miliar terus mereka pikir, wah 1 miliar harusnya gue bisa beli 1 Mercy gitu. Cara pikir gue tuh beda. Misalnya gue cut loss 2M misalkan. Gue gak, ya oke gue sedih ada, gue kesel ada, namanya manusia emosional. Tapi cara gue coping with that-nya gini. Oke 2M, wah gue harusnya dapat 1 Lexus nih. Atau GLE gue kan juga 2M harganya kan. Gue dapat 1 mobil GLE. Lu inget gak waktu IMPC ke Banting? Wah, Itu gue 3M hari itu. Iya bener. Kita naik GLE cuma 2M. Iya. Itu gue floating loss berapa menit. Itu lebih mahal daripada GLE yang kita pakai. Gue ngomong kan, anjir floating profit gue hilang. Floating profit gue dari 3M balik hampir ke 0. Sebelum kita beli lagi ke 0. Kan kita waktu itu average 2100-an, 2180. Dia turun sampai 2160, ya kan? Dari kita untung 35%. Udah gede banget kan? Iya. Gue bilang ke lu, anjir nih 1 mobil GLE bahkan dapat kembalian. 1 GLE plus 1 C-Class waktu itu, ya kan? Cuma gue mikir gini, oke, gue kan punya duit jauh lebih banyak daripada itu. Gue juga gak mau beli GLE kedua. Oh. Maksudnya uang yang gue hilang gue pun gak pakai juga. Jadi gak perlu terlalu emosional kayak gitu loh. Nah artinya apa? Kenapa di market kita bisa performing well? Karena gue gak peduli. Lu gak punya emotional Gue gak punya emotional attachment. Karena gue sudah punya income dari tempat lain. Gue sudah punya savings di tempat lain. Walaupun porto gue gede di saham. Tapi gue juga, ya lu tau lah bisnis kita banyak. Kita punya F&B, kita punya sports and wellness, kita punya toko emas. Jadi gue merasa gue tuh udah aman gitu. Terus di luar trading gue juga, lu tau sendiri, dividen play kita. Itu dividen doang sampai meninggal juga gak habis mungkin ya. Iya kan? Jadi pas trading udah less emotional gitu. Nah pasti kan pada ngomong, ya Fit lu enak, duit lu udah banyak, saya sudah gede. Waktu lu di posisi gue, apa yang lu rasain? Jujur pas gue berapa ya, mungkin di bawah 10M gitu ya. Gue juga merasakan sedih, gue juga frustrasi pas cut loss. Gue inget banget waktu porto gue mungkin 6-7M, gue trade, itu gue dalam beberapa menit, ya gue pas gue beli, tiba-tiba dibanting sama bandarnya. Mungkin beberapa ratus juta. Itu 2021, gue inget banget. Kalau gak salah gue trade breeze 2021, gue masuk berapa M dibanting, gue cut loss berapa ratus juta. Buat gue dulu ya, mungkin duit gue cuma 6-7 miliar, hilang berapa ratus juta tuh sakit. Sih kalau lu 300 juta hilang, lu punya 6 miliar tuh udah 5% portofolio lu. Bener. Kalau sekarang 300 juta hilang, gue aja bahkan gak inget mungkin. Kalau sekarang. Kalau dulu sakit. Nah cara lu kok manage itu gimana? Waktu closing market, gue cut loss, gue tutup laptop gue kan dulu gue tinggal di apartemen di BSD. Gue ke Ayon makan ramen. Ayon makan ramen, terus gue mikir, puji Tuhan mas bisa makan ramen. Terus gue balik, gue berenang. Gue berendam, puji Tuhan mas bisa nyantai. Terus gue spa, gue pijit. Puji Tuhan badan gue masih relax. Maksudnya dibanding cut loss-nya, gue kan cut loss banyak. Tapi gue masih punya duit miliaran. Jadi jangan fokus ke apa yang hilang, fokus ke apa yang masih ada. Setelah gue mikir, kan gue awalnya sedih, udah pasti dong lu cut loss siapa yang gak sedih. Cuma gue mikir ya udahlah, kita cari balik lagi, kita cari lagi. Kayak gitu, karena di momen itu ya cut loss, kan tujuannya adalah kalau gue bener harusnya gue untung miliaran. Karena gue salah rugi ratusan juta. Tapi lu gak mungkin bisa dapat miliar tanpa lu kehilangan ratusan juta. Kalau di level sekarang, kita kan udah mainnya double digit miliar untungnya. Lu gak mungkin bisa dapat double digit M kalau lu gak siap hilang M. Jadi kita udah harus beradaptasi, udah harus terbiasa. Berarti mungkin pelajarannya buat teman-teman make sure diri kalian itu udah set, udah aman lah ya buat kebutuhan sehari-hari. Harus, masuk ke market. Harus. Bener, kalau gak bakal feeling too many emotional loss apa langsung di convert harusnya bisa beli mobil, beli rumah atau apa. Betul, jadi sebelum masuk ke market harus siapin dulu fondasi keuangannya. Fondasi keuangan itu dalam artian teman-teman kalau duit, gue selalu ngomong gini, kalau duit lu di bawah 10 miliar jangan pernah full time trading. Jangan jadi full time trader, jangan jadi full time investor di bawah 10 miliar. Karena di bawah 10 miliar menurut gua
pasti income dari kerja berbisnis pasti jauh lebih gede daripada lu trading di bawah 10 miliar. Tapi setelah di atas 10 miliar ya, lu 10 miliar untung 20% per tahun aja kan 2 miliar. Udah 167 juta per bulan. Buat hidup di Indonesia 167 juta enak banget. Nyaman lah. Nyaman. Tapi kalau di bawah 10 miliar, lu misalkan cuma 5 miliar, 20%, 1 miliar. Lu setahun, sebulan cuma 80-an juta. 80-an juta mah di bisnis, gue tutup mata juga bisa gitu ya. 80 juta itu di bisnis waktu umur gue mungkin 18 tahun mungkin Pas dulu tour guide ya dulu ya. Pas gue jadi tour guide. Jadi 80 juta di bisnis tuh gampang sekali gitu loh. Oke. Itulah kenapa di fase sebelum 10 miliar lebih bagus ningkatin earning power. Di atas 10 miliar baru ke push ya investment kita nambah speed di growing wealth-nya kita. Mungkin jauh lebih signifikan lagi di atas 30 miliar. Jadi ya jadi HNWI $1 juta. Setelah jadi HNWI lebih gampang lipatnya. Pas jadi multimilioner ya di atas $2 juta. Kurang lebih sekarang berapa? 31-32 miliar. Itu jauh lebih enak lagi di investment. Jauh lebih enak lagi ya. Jauh lebih enak lagi. Itu 30M ke 50M easy, gampang. Itu mungkin cuma butuh cepet lah. Setahun pun gak mungkin. Pasti beberapa bulan doang. Oke, pertanyaan terakhir nih Fit. Ya. Apa kesalahan keputusan terbesar lu dalam masa trading tuh? Dan pelajaran apa yang lu dapet? Dengerin orang. Dengerin orang? Dengerin info. Jadi kalau orang bilang, oh lu dapat insider info. Teman-teman harus tahu ya, mungkin gue tuh gak pernah trade based on info. Dan kalaupun gue trade based on info, 80% rugi. 80% rugi? Rugi, rungkat. Tau gak kenapa? Kenapa? Gue jadi gak disiplin sama sistem yang gue punya. Bias ya? Ada biasnya gitu loh. Bro, beli bro, target segini. Yang diomongin target doang, risknya berapa? Bener, ya, rewardnya aja. Gue bilang ya udah deh, gue temenin, gue beli juga. Selalu boncos. Gitu ya? Selalu. Jadi detik ini gue udah gak mau dengerin orang. Orang bro beli ini, lu aja sana. Mereka aja ya sendiri. Walaupun sering kali gue juga missing out. Oh, oke. Ya kayak beberapa kayak Pani gue missing out. Padahal Pani tuh gue udah tahu dari murah banget. Iya. Terus Bufa tuh gue udah tahu udah 200 perak. Sekarang udah 1.800. Jadi beberapa teman-teman gue yang pintar-pintar kadang ngasih tau gue gitu ya. Ya mereka gak info sih, mereka analisa gitu ngasih tau gue. Gue banyak miss out. Apakah gue menyesal? Menyesal. Tapi waktu infonya dapat dan gagal juga, terus akhirnya gue nggak beli, gue bersyukur. Jadi bersyukur dan menyesal tuh sebenarnya lu nggak pernah tahu sampai itu kejadian gitu loh. Bener. Jadi ya gue sekarang gue udah nggak mau dengerin orang, fokus ke diri sendiri. Kalau orang lain untung lebih gede, bagus, good for them. Kalau orang hilang duit juga, ya gue support mereka. Karena menurut gue hidup ini bukan perlombaan ya. Oke, untuk lu di trading, untuk lu dapat untung, untuk lu di bisnis lu harus bersaing. Karena kan semua orang pasti pengen punya duit banyak, pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil bagus, itu bersaing. Tapi sebenarnya dalam mental kita nggak boleh merasa hidup ini persaingan. Lu lahir sendirian. Emang lu meninggal sama orang? Kagak, lu masuk ke peti mati sendirian. Lahir sendiri, meninggal sendiri. Yep. Jadi life actually is a single player game. Masalah orang lain untung apa rugi, lu justru harus happy ketika ngeliat orang untung. Lu harus support mereka ketika mereka rugi. Karena keuntungan orang tidak mengambil uang dari dompet lu. Bener. Nah seringkali orang gerasak gerusuk di market, kenapa? Mereka silau. Shiny object syndrome. Shiny object syndrome. Mereka silau dengan kesuksesan orang lain, silau dengan kekayaan, keuntungan orang lain. Makanya gue selalu warning ya, teman-teman yang nonton video ini. Kalau dari tadi teman-teman lihat gue ngomong duit puluhan miliar, belasan miliar, double digit miliar semua. Jangan silau. Karena teman-teman melihat gue yang hari ini, bukan melihat gue yang 10 tahun lalu. Mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini adalah gue 8 tahun yang lalu, gue 7 tahun yang lalu, gue 5 tahun, gue 3 tahun yang lalu, atau bahkan gue tahun lalu. Jadi fokuslah ke perjalanan kalian masing-masing. Jangan melihat gue sebagai persaingan. Lihatlah gue sebagai teman perjalanan. Lihatlah gue sebagai inspirasi ketika kalian hampir nyerah gitu loh. Karena dalam perjalanan gue 10 tahun terakhir, gue udah bukan hampir nyerah lagi. Mungkin gue udah hampir mau pensiun, gue udah gak mau ngapa-ngapain lagi. Gue udah putus asa gitu loh. Cuma dalam hidup ini gue percaya bahwa
kekayaan itu akan datang ke orang-orang yang berani untuk gak nyerah. Karena nyerah itu gampang, George. Yes. Giving up itu gampang. Lu lari dari konflik itu gampang. Lu surrender ketika hidup gegebukin lu tuh gampang. It's easy to fail. It's easy to give up. Tapi di market ya kita bersyukur, kita punya wisdom, kita punya pengalamannya, kita bisa bagikan ke orang-orang. Bener. Gue gak mungkin ada di sini kalau gue give up 8 tahun yang lalu. Kalau gue give up 4 tahun yang lalu. Kalau gue give up 2023 pas kita kena crash. Pas 2020 COVID crash. Gak mungkin ada di sini. Jadi ya itu yang gue pengen cerita lah ke teman-teman. Jangan pernah dengar orang, jangan pernah compare, jangan lihat kanan kiri. Fokus ke journey kalian masing-masing. Dan berfokuslah build system. Fokuslah ke analisa kalian. Bangunlah conviction di sini. Bangunlah kepercayaan diri. Bikin jurnal, evaluasi. Jangan pernah niru trade teman kalian. You need to have your own idea, you need to have your own conviction. Karena buat kita, George di Fortis, kita tuh kesenangan terbesar kita tuh bukan untung duitnya. Karena gue udah gak peduli. Gue udah punya terlalu banyak untuk gue care gitu loh. Iya. Tapi kesenangan kita gara-gara analisa kita bener. Dan ngebantu banyak banget orang. Dan ngebantu orang. Tapi ada kepuasan tersendiri ketika gue percaya nih Sam bakal terbang. Dan benar terbang, kepuasan tersendiri. Gue yakin teman-teman pasti ngerasain. Bener. Jadi percayalah dengan diri kalian sendiri. Percayalah dengan analisa kalian, percayalah dengan conviction kalian sendiri. Karena analisa bisa dipinjam. Conviction tapi gak bisa. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Oke. Ya. Thank you, Fit. Thank you, George. For coming. Oke, teman-teman, thank you juga udah nonton. Mungkin kalau misalnya ada ideas apa yang mau kita bahas, boleh langsung komen aja ya. Iya. Dan kalau teman-teman pengen dapat update daily life kita, daily life gua, mungkin bisa langsung follow juga di Instagram @davidnoahel. Yes. Karena YouTube kan kita lebih banyak bahas tentang saham. Tapi kalau tentang kehidupan, tentang sharing-sharing pribadi, gue lebih banyak aktif di Instagram. Yes. Jadi jangan ragu, jangan segan buat DM gue, dan kita connect di sana. Yes. And we'll see you on our next talk show ya. Ya, next talk show, dan semoga talk show kali ini bermanfaat ya dari journey kita, perjalanan kita. Kan kita juga masuk double digit miliar. Yes. We walk the talk. Kita bukan walk the talk, kita talk the walk bahkan. Iya, benar. Kita lakuin baru kita omongin di sini ya kan. Semoga teman-teman tercerahkan, terinspirasi, dan kita harap teman-teman juga bisa jadi trader yang lebih baik lagi ke depannya. I'll see you in the next talk show. Thank you. Thank you, George. Fit. Bye-bye.